Selamat pagi, saudara. Jumpa lagi bersama saya Jumadi di program Sapa Jambi. Dan pagi hari ini kita akan membahas yaitu bayi yang berusia 8 bulan dijual oleh ayah kandungnya. Dan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana kejadian kronologis penjualan anak ini, kita langsung tanya aja sama ibu korban, Bu Feni, Bu ya, orang tua korban, dan didampingi oleh penasihat hukum Bang Yogi ya. Dan mungkin kita langsung nanya dulu Bang ya sama Mbak Penny. Mbak, itu kan anaknya kan diduga dijual oleh ayah kandungnya ya. Itu boleh diceritakan gimana itu Mbak, kronologi penjualan anaknya itu Mbak? Ya kan saya itu sering ribut sama suami, cekcok kecil gitulah. Tapi itu sering, bahkan mungkin hampir setiap hari gitu kan. Cuman setiap ribut tuh suami tuh selalu kayak, mbak sini anak tuh, mbak sini anak tuh. Ini kan kejadian yang dijual ini kan kejadian yang ketiga. Kalau yang pertama tuh di kontrakan dia bilang, mbak sini anak tuh, mbak sini anak tuh, waktu kami ribut. Dia dewel yang bawa anak tuh kan dari kontrakan tuh pergi ke rumah mamanya. Itu kejadian pertama. Kejadian kedua juga kayak gitu, berantem, ribut-ribut kecil di kontrakan juga. Terus dia bilang, mbak sini anak tuh, mbak sini anak tuh. Pergi lagi dia kan bawa anak tuh ke rumah mamanya. Terus yang ketiga nih, dia di kontrakan, kami di rumah orang tua kami, memang lagi main kan posisinya. Terus dia tuh ribut sama kami juga masih kan. Pokoknya sebelum anak tuh dijual sama dia, seminggu sebelumnya dia tuh memang ngajak kami ribut, masalahnya tidak jelas. Jadi menurut kami penjualan anak tuh kayak direncanain, karena dia tuh selama seminggu tuh dia tuh ngajak kami ribut, tidak jelas ributnya tuh. Pokoknya ibarat kata tuh hari itu harus ribut nih sama si Pemi ya gitu nah. Tapi itu tidak jelas perkaranya tuh apa. Kadang tiba-tiba kami didiaminya merengut-rengut. Kayak kalau ditanya marah-marah. Nah setelah itu dia kan pergi kerja tuh. Balik kerja, dia ngechat kami marah-marah, nelpon marah-marah, ngomong, mbak sini anak tuh, mbak sini anak tuh. Itu kejadian yang ketiga kan. Nah setelah itu udah kami respon nih, dia ngomong kayak gitu kan. Terus dia langsung kayak ngereset HP dia udah bisa dihubungin lagi. Setelah itu malam, kami kan kontrak, yang punya kontrakan tuh ngehubungin kami, ngomong gini, Femi, ini Pak D dititipin HP sama si Teddy. Dan motor sama si Teddy, katanya disuruh kasih ke Pemi. Nah pantaslah kami ngubungin dia, kok tidak bisa kan, rupanya HP itu sudah diresetnya. Motor itu kan motor kami sudah dititipin sama Pak D tuh, katanya disuruh kami ngambilnya. Nah kan aneh kan Bang. Nah sudah tuh besoknya nih sepupu dia tuh kan punya istrinya tuh nelpon kami bilang kayak gini, Pemi, kalau kau mau ketemu laki kau ada di sini. Iya yuk, kata kami. Kan kami manggilnya Ayu. Sudah tuh Ayu tuh bilang, bawa sinilah anak kau tuh. Biar dia tuh balik ke rumah mamaknya. Di sini dia tuh nyemai bae. Ngabisi rokok laki Ayu bae. Kalau kau nak kesini, sinilah kagak Ayu tunjukin rumah Ayu. Nah, terus kan rumah Ayu itu di Malbari. Kami kan nelpon Ayu itu, ditunjukin lah dengan Ayu itu rumah Ayu itu. Kami antarlah anak tuh, karena sebelumnya dia kemarin sudah sibuk kan. Dia Ayu antar ya? Iya, kami kan tidak terpikir bakal dijual anak tuh. Sebab kan ini kejadian yang ketiga. Yang pertama kan dia nyuruh ngantar, dia bak dewek yang pertama. Yang kedua dia bak dewek, tapi setelah itu kan dia nemuin kami. Nah yang ketiga nih, dia nyuruh ngantar, terus besoknya sepupunya nelpon kami nyuruh ngantar juga ya kan. Ya kami tidak ada berpikir buruk kalau anak itu bakal dijual. Berarti Ayu yang ketiga tuh antar ya. Iya. Dan yang pertama dijemput, yang kedua dijemput itu selang waktu dibalik ke Ayu lagi itu berapa hari atau berapa lama? Yang pertama kami jemput sendiri ke rumah mertua. Berapa hari itu biasanya? 2 hari yang pertama. 2 hari ya? Terus yang kedua dia pulang sendiri nemuin kami. Kalau yang kedua, terus dia juga anak tuh balik nemuin kami. Nah yang ketiga memang kami antar, disuruh dia, terus pupunya juga nyuruh ngantar, katanya biar dia balik ke rumah mamaknya karena di sini nyemak bae, kata sepupunya kan, ngabisi rokok laki aku bae, harus rokok tuh bisa sebungkus untuk 2 hari. Ada dia di sini sebungkus cuma 2 jam, kata Ayu itu ngomong kayak gitu kan. Jadi dari Ayu yang antar yang ketiga ini jarak waktu nggak diantar ke rumah atau ke Ayu lagi itu berapa lama Ayu? Ada sekitar seminggu. Kami kan ngantarnya tanggal 7, terus sampai sekarang belum ketemu sama anak itu. Nah,
Ayu tahuan Ayu tuh dijual oleh suaminya itu dari mana taunya? Dari teman menghubungi saya. Apa katanya? Katanya bilang kan, Pem, woi kamu nih kekurangan duit nian yo. Kata dia bilang kayak gitu kan. Maksudnya, kata kami bilang, udahlah aku telepon be kau yo, kata kami. Kami telepon lah teman kami tuh. Terus dia bilang, ngapo kau nih kekurangan duit nian yo, kata dia. Maksudnya apa kau ngomong kayak gitu, kata kami kan. Terus dia bilang, kau tidak tahu ya kalau anak kau tuh dijual. Kaget lah kami di situ kan. Sudah kaget tuh, kami langsung bilang kayak gini sama teman kami. Bisa dak aku ke rumah kau sekarang, aku jemput kau. Aku nak minta keterangan dari kau. Mau dianya kan, kami jemput lah. Langsung kami pergi ke Polres buat laporan. Didampingi sama kawan Ayu tadi dia. Dia untuk saksi. Berarti langsung buat laporan ya? Iya, hari itu dia ngasih tahu kami, hari itu langsung kami buat laporan. Itu waktu buat laporan Ayu pertama tuh laporannya apa? Laporan penjualan, penculikan atau apa waktu? Penjualan. Ya. Dan mungkin sama Bang Yogi ya. Bang, dari kronologis yang disampaikan dengan Mbak Femi ini kan anaknya jual. Terus gimana sih Bang awalnya Abang sebagai penasihat hukum masuk membantu istilahnya Bu Femi ini sih Bang? Ya, jadi berawal di hari Jumat itu sekitar jam 2:30 Femi ke rumah dengan membawa saudara saksi H itu yang memberikan kesaksian bahwasanya ada informasi bayi Gia itu telah berpindah penguasaan ke tangan seseorang, yaitu di Rantau Gedang, Ibu Parubaya. Kemudian saya tanya kepada saudara H, apakah informasi ini A1? Terus Haikal meyakini bahwasanya informasi itu A1. Atas dasar itu kemudian kami Femi minta bantuan saya untuk mendampingi pelaporan di Polres Batanghari. Kemudian melakukan pelaporan di Polres Batanghari dan diterima di SPKT sekitar pukul jam 4 sore. Setelah itu laporan itu dinaikkan dan diarahkan ke unit PPA Polres Batanghari. Nah, saat itu laporan didasarkan atas pasal perlindungan anak. Nah, karena pihak Polres juga masih meraba-raba kan, apakah benar dugaan itu TPPO ataukah ini ke perkara perlindungan anak. Karena kami belum dapat memastikan, maka teman-teman di Polres lebih cenderung untuk meletakkan laporan ini ke pasal untuk perlindungan anak dulu. Nah, kemudian saya berkoordinasi sekitar jam 7 kami selesai di BAP, 7 malam selesai di BAP. Terus saya diminta untuk berkoordinasi sama Kanit di PPA Polres Batanghari saat itu. Dan Kanit Polres PPA Batanghari menyatakan siap, kami akan segera menindaklanjuti permasalahan itu karena ini menyangkut tentang keselamatan anak bayi di usia 8 bulan. Bang, tapi penjelasan cukup menarik ya. Namun kita tahan setelah aja dan kurang untuk biarkan lebih lanjut dan detail perkara ini Bang ya. Siap. Ya, saudara, kita lanjutkan lagi obrolan kita bersama Bang Yogi, yaitu penasihat hukum Mbak Femi. Bang, tadi Bang jelasin ya proses hukum, pendampingan dan laporan. Terus boleh jelasin lagi Bang, pendampingan dan tindak lanjut yang Bang lakukan seterusnya dari Polres Batanghari sendiri Bang? Melanjutkan terkait laporan kami tadi, pada hari itu juga sekira jam 8 malam, saya sebagai penasihat hukum dan kuasa hukum PMI kemudian berkoordinasi dengan Kanit PPA langsung, dan saya meminta kepada Kanit PPA Polres Batanghari untuk segera menindaklanjuti karena ini menyangkut permasalahan keselamatan anak di bawah umur, bayi 8 bulan.
Nah kemudian Kanit menyanggupin atau langsung memberikan atensi untuk segera dilakukan proses hukum dan penindakan yang cepat. Lalu jam 11 malam saya ditelepon oleh Kanit bahwasanya saya diminta untuk standby bahwasanya tim dari unit Polres PPA itu mau meluncur ke lokasi yang diduga berdasarkan keterangan dari saksi H tadi, di mana anak bayi itu yang pertama kali berpindah penguasanya, diduga diterima di situ dan ditransaksinya di situ. Kemudian saya sampai menanti sekitar jam 2 malam, ternyata belum ada telepon dari pihak Polres. Hingga jam setengah 5 pagi saya masih menunggu dan ternyata tidak ada. Nah kemudian jam setengah 9 saya ditelepon dan diminta untuk hadir di Polres Batanghari, di unit PPA, ruangan PPA untuk bertemu dengan Kanit. Nah disitulah saya hadir dan kemudian Kanit PPA Polres Batanghari memberikan informasi melalui mulutnya sendiri, memberikan keterangan bahwasanya benar bayi Gia sudah berpindah penguasaan saat itu dari ayah kandungnya ke ibu itu Parubaya yang memang merawat di Rantau Genang. Namun kenapa saya tidak menelpon abang, itu katakannya karena bayi sudah tidak berada di tempat lagi dan bergeser. Terus saya tanya di mana sekarang posisi bayinya. Menurut pengakuan Kanit itu bayi sudah bergeser di Bukit 12. Nah saya tidak paham juga nih Bukit 12 ini apa, kemudian apakah pemukiman atau apakah pedesaan, saya nggak paham. Nah kemudian berdasarkan keterangan itu saya tanya apakah ada kemungkinan bayi ini dijual atau diperdagangkan. Kanit PPA saat itu menyatakan benar bang, informasinya si Teddy pelaku ini, ayah kandung korban itu menerima sejumlah uang. Kemudian konteksnya kita juga bisa saja itu kemungkinan alibi, bahwasanya menyatakan bahwa uang itu bukan bentuk pembelian tetapi bentuk terima kasih atau apalah bahasa-bahasa dari yang pembeli itu. Bang, mungkin dia kasih duit itu, yang ngasih uang tuh siapa bang, kayak Teddy itu bang? Menurut keterangan dari pihak unit PPA, itu yang memberi uang adalah ibu-ibu Parubaya yang alamatnya Rantau Genang itu. Jadi ibu itu yang pertama kali menerima bayi itu. Terima bayi, uang, dikasih uang ke Teddy sebesar 20 juta ya? Dan itu keterangan. Nah, kemudian saat saya tanya, apakah ibu itu sudah diamankan? Sudah. Jadi menurut keterangan pagi itu, pagi Sabtu ya, itu keterangannya ibu-ibu Parubaya yang menerima bayi itu pertama kali itu sudah diamankan di ruangan sebelah. Tapi memang saya tidak melihat saat itu. Nah, terus saya sampaikan, ya sudah kalau begitu saya minta untuk penegakan hukum ini dilanjutkan, karena ini menyangkut keselamatan anak. Siap bang, kata Pak Kanit. Nah, malamnya saya kemudian berkomunikasi melalui via WhatsApp. Saya sampaikan, tolong untuk pelaku Teddy segera ditangkap dan diamankan. Nah, dari Sabtu saat saya di Polres itu sampai sore informasinya belum diketemukan Teddy. Nah, akhirnya hari Minggu jam 2 sore atau jam 2 siang saya mendapat informasi dan mendapat foto langsung itu Teddy sudah diamankan oleh tim Resmo di situ. Nah, kemudian dari hari Minggu penangkapan sampai hari Senin kami tidak pernah lagi berkomunikasi secara langsung, artinya kami tidak pernah bertemu dulu di Polres, hanya melalui via WhatsApp. Dan Selasa kami sekitar jam setengah 1 siang, saya di perjalanan mau ke Jambi karena ada mau pendampingan di Polres juga. Akhirnya mendapat telepon dari Kanit untuk segera ke Polres karena bayi Gia akan dibawa ke Polres dan diserahkan. Kemudian saya mau nggak mau tuh langsung mutar kepala karena proses sudah di jalan di wilayahnya saat itu, karena udah sudah saya batalkan untuk ke Polresta, agenda proses saya batalkan, saya langsung balik ke Polres Batanghari. Saat itu Femi belum nyampe ya, Femi masih dalam perjalanan. Kelompok pedalaman Jambi sudah ramai di situ, sekitar 2 menit, tapi kami belum melihat bayi Gia. Nah, kami masuk ke ruangan, kemudian tidak berlangsung lama, Femi datang, kami di ruangan unit PPA, kami duduk di dalam ruangan Kanitnya, dan beberapa saat baru
bayinya datang, dan itu ya bayinya dibawa masuk ke ruang unit PPA. Yang bawa waktu itu siapa bang? Bawa bayi itu ke PPA itu siapa? Salah seorang kelompok dari pedalaman Jambi itu. Berapa orang waktu dia bawa si bayi ini ke Polres itu berapa orang nih bang? Rombongan atau 5 orang? Kalau yang menghantarkan itu saya melihat langsung karena saya hadir di situ, itu ramai. Jadi mungkin bisa sampai di atas 10-15 orang. Karena itu menggunakan 2 unit mobil. Kalau nggak salah saya itu lihat 2 mobil. Dan saat itu saya nggak pernah tahu, saya nggak pernah kenal, dan itu ada yang namanya Tumenggung di situ. Jadi tokoh-tokoh kelompoknya di situ lah. Nah, jadi kemudian saya menunggu lama di ruangan Kanit beserta Tumenggung, beserta kepala unit UPT PPA Batanghari untuk menunggu instansi lain. Saat itu yang dipanggil adalah pihak Dinsos juga. Nah, kemudian negosiasi kami disampaikan informasi bahwasanya kenapa kami dipanggil ke sini, tujuannya adalah supaya ada penyerahan dari bayi Gia ke tempat netral dulu. Ke rumah aman PPA di Batanghari bang ya? Betul. Cuman kami tidak pernah mendapat informasi yang jelas motifnya apa. Oh, jadi waktu penyerahan itu pihak abang atau Pak Fedi nggak tahu ya motifnya? Kami tidak pernah tahu. Nah, di situ kami baru disampaikan, Kepala Unit PPA UPT di PPA Batanghari menyampaikan, Bang, karena ini melibatkan kelompok tertentu di pedalaman Jambi, mencegah terjadinya konflik sosial, ada eskalasi, kita harus meredam dulu. Saya langsung menangkap, oh ya sudah, terus maunya gimana? Mereka menyatakan, bagaimana bang kalau bayi Gia diserahkan dulu kepada kami untuk kami amankan dulu menjelang situasi membaik ya. Nah, terus saya tanyakan sama PMI sebagai ibu kandung, PMI gimana PM untuk sementara waktu gini-gini segala macam. Terus PMI bilang nggak apa-apa bang, karena kami posisinya juga saat itu tertekan, diintimidasi, terancam, dan PMI sampai mau digorok saat itu, dikejar pakai apa? Iya, situ. Dan kami menyatakan ya sudah, tak masalah. Terus kami tanyakan berapa lama ini bisa menjamin bayi Gia bisa balik ke pangkuan ibunya. Nah, mereka bilang belum tahu bang, sampai situasi mereda. Setelah itu kami baru mendapat keterangan yang mungkin itu terlepas sendiri dari mulut Kepala UPT PPA Batanghari, yang kami anggap itu adalah pernyataan sebenarnya yang dibangun oleh mereka, itu adalah komunikasi yang paling buruk terhadap penyelesaian perkara ini. Kenapa saya bilang komunikasi awal yang paling buruk? Karena Kepala UPT PPA Batanghari melakukan siasat untuk bisa mengambil bayi Gia dari kelompok itu dengan menyatakan bahwasanya Pak, bawa bayi Gia ke sini dulu, nanti kita tanda tanganin surat-suratnya untuk bisa dilegalkan, untuk bisa kalian ambil. Masih diambil sama suku lagi. Iya. Gitu. Kami kaget. Kenapa ada bisa pernyataan seperti itu? Itu dari PPA berarti bang ya, yang membuat statement seperti itu ya? Betul, dari unit UPT PPA Batanghari. Terus saya bilang, Mbak, kakak kok berani betul ngomong begitu? Ya gimana lagi bang? Ini kita siasat supaya anak itu bisa balik. Mbak menjanjikan sesuatu yang kalau kita bicara prosedur hukum, ini sulit untuk dilakukan. Itu adalah anak kandung, dan tidak akan mungkin secara hukum itu bisa penguasaannya berpindah tanpa proses hukum. Ya, bang, obrolannya juga cukup menarik ya, kan kita gali sejauh mana sih upaya-upaya dari penegak hukum untuk bisa mengembalikan si bayi ke pangkuan ibunya. Namun kita tahan setelah jeda berikut, bang.
Ya, saudara, kita lanjutkan lagi obrolan kita bersama Bang Yogi, pensiunan hukum Mbak Feni dan ibu korban. Tadi kan kata Bang kan sempat ada negosiasi ya, anaknya diantar. Terus waktu anak Ayu diantar ke polres itu, Mbak sempat ini nggak ketemu nggak, atau sempat meluk anaknya nggak? Saya nggak boleh gendong anak saya. Yang barang nggak boleh itu siapa? Mereka. Itu yang mereka ya, apakah polisi, apakah dari suku orang pedalaman, atau siapa waktu itu? Iya, yang nggak boleh tuh ipar, kan anak saya digendong sama ipar yang angkat anak saya itu. Jadi dia yang gendong kan. Jadi saya mau minta gendong, nggak dikasih. Dari kelompok itu. Dari kelompok. Dari Jadi kelompok itu. Mbak Feni waktu berusaha untuk meluk anak nggak dikasih kesempatan? Ada, cuman sebentar. Beberapa detik. Tapi gendong nggak boleh. Cuman boleh pegang kaki, pegang tangan gitu aja. Dilarang ya? Dilarang. Ada itu kan anak Mbak sendiri kan? Iya. Dan itu Mbak, sejak ketemu itu sampai sekarang tuh perlakuan apa sih yang Mbak dapat baik dari orang-orang yang tidak tertentu tuh, Mbak? Iya, waktu saya ke Polres tuh mereka tuh marah sama saya karena saya mau mengambil anak itu kan. Ya, saya dapat perlakuan mereka mau gorok leher saya. Yang mau gorok itu siapa? Kelompok mereka itu. Dia omongan nyancapnya gimana waktu dia ngomong sama Mbak? Mana mamanya yang bejat itu? Sini, aku gorok lehernya. Dia ngomong itu ya. Terus dari aparat polisi waktu yang dengar itu apa? Tanggapan nggak ada yang berlambak waktu tahu-tahu dilepas tangan aja waktu itu? Posisi saya lagi di dalam ruangan memang. Ruangan Pak Kanit. Saya dilindungi di situ kan. Tapi mereka gedor-gedor jendela Pak Kanit itu pakai sajam. Mana mamanya yang bejat itu? Sini, saya gorok lehernya. Iya. Terus setelah itu pas di rumah sering nggak didatangin, diintimidasi? Kalau di rumah nggak. Cuman pas di waktu itu ya? Iya, cuman saya trauma sampai sekarang. Saya takutnya. Nah, itu sekarang Mbak udah ketemu nggak sama anaknya udah berapa lama nih? Sampai sekali sudah ada nggak Terakhir lagi? ketemu waktu di Polres. Sampai sekarang nggak lagi? Sampai sekarang belum ada. Waktu di rumah aman itu Bang, sempat dikasih kesempatan untuk lihat anaknya? Nggak sama sekali? Alasannya apa? Nggak dibolehin ya? Ya, sama sekelompok itu nggak boleh. Dan mungkin Mbak sebagai orang tua, apa sih Mbak harapan Mbak untuk anaknya, dan bagaimana sih itu proses hukumnya Mbak harapkan untuk suami Mbak yang telah menjual anaknya, Mbak? Ya, harapan saya anak saya segera kembali ke pelukan saya. Terus suami saya dapat diproses hukum. Saya cuma minta keadilan aja. Katanya yang 20 juta itu berarti uang dia tuh apa, Mbak? Apakah memang katanya untuk biaya keluarga atau untuk apa waktu itu dia ngasih uang 20 itu? Jadi waktu itu saya antar anak saya hari Selasa tanggal 7. Kebetulan di tanggal 8 dia langsung beli HP baru dan motor baru. Jadi saya kan istri dia nih. Kebetulan kan saya belum cerai sama dia. Saya berpikir lah, dari mana dia bisa dapat duit tuh? Saya kan tahu nih finansial dia tuh kayak mana kan. Karena saya kan istri dia, jadi saya tahu gaji dia berapa gitu kan. Jadi kayak nih curiga, dia nih duit dari mana bisa beli HP sama motor. Saya selidiki terus kan. Ya rupanya itu. Dari uang hasil penjualan anak kita tuh Mbak ya. Tapi kan secara ini Mbak nggak pernah nerima uang dari mereka kan? Nggak pernah. Bahkan saya aja nggak tahu kalau dia jual anak. Dan saya juga nggak pernah nyuruh dia jual anak. Dan mungkin Bang, dari Abang kan Bang Jason juga dari proses awal itu anak diserahkan PPA. Selama di PPA itu gimana sih Bang perlakuan unit PPA ke anak? Terus infonya anak itu di sana kan diculik lagi ya. Itu boleh jelasin siapa yang menyulik waktu itu sih Bang? Jadi per hari Selasa kalau nggak salah tanggal 21 ya, 21 Juli. Kemudian ada penyerahan itu dari Temenggung karena yang mengantarkan itu. Penyerahan itu diterima oleh yang bertanggung jawab saat itu adalah Kepala UPTD PPA Batanghari, dan dia satu lagi kalau nggak salah itu ada dinsosnya, pihak dinsos itu saya lupa, tapi saya pegang ada perjanjiannya. Nah kemudian
sebenarnya disepakatin saat itu untuk melakukan pengawasan dan perawatan di rumah aman itu sebenarnya kan sekali lagi untuk mencegah meredam konflik itu dibagi perharinya dibagi. Hari pertama silakan dari kelompok itu, nah hari kedua nanti ibu kandungnya, nah hari ketiga begitu terus, seharusnya seperti itu. Namun setelah mau pengantaran itu mendapat desakan dan intimidasi bahwasanya ibu kandung sama sekali tidak boleh merawat di situ. Nah akhirnya pun kami tetap mengalah untuk ya sudah, nanti ada momen nanti mungkin bisa ya nanti bisa kita kesana. Nah jadi hari Selasa, Rabu sampai Jumat saat itu saya kemudian sama Femi juga tidak pernah ke UPTD karena dilarang sama sekali di situ untuk mencegah konflik eskalasi segala macam. Nah kemudian hari Rabunya itu saya sempat berkomunikasi kembali sama pihak ada Ibu Kasubdit yang di atas unit PPA Batanghari lah. Saya bertanya, Ibu, bagaimana terkait penyelesaian perkara ini? Kami mohon kepastian. Tapi kan saat itu jawabannya belum ada kepastian. Sampai saya memberikan statement, kalau perkara yang tidak diselesaikan cepat, maka saya akan membawa isu ini ke nasional. Saya bilang begitu. Nah kemudian ditanggapi, no, siap Bapak, nanti saya langsung hubungi kasatnya segala macam. Berarti di situ anak sudah diculik Bang ya? Belum, itu hari Rabu. Nah jadi kami saat itu mendapat informasi dan keterangan bahwasanya pihak Polres berdasarkan atensi dari Polda itu akan melakukan penegakan hukum dan menurunkan kekuatan penuh untuk mengambil baiknya dari penguasaan kelompok itu. Ternyata hari Rabu, hari Kamis kami juga tidak mendapat kabar, tapi kami masih diganggu-ganggu dengan kelompok-kelompok lain lah. Maksudnya itu ada entitas lain yang pengen permasalahan ini supaya bisa ditutupin. Terus yang pas diculik itu kapan Bang? Hari Jumat. Jadi hari Jumat saya mendapat informasi dari beberapa teman-teman bahwa di rumah UPTD itu udah ramai. Kemudian saya coba meng-cross check dengan undercover lah saat itu. Saya coba pakai masker itu segala macam, saya tutupin, saya lewat dan ternyata benar. Di situ sekitar ada 3 mobil dari kelompok itu. Yang mau bawa si anak ini Bang ya ke lokasi lagi diculik lagi ya? Iya. Jadi saya lihat itu sekitar jam 4:30 sore itu masih ada. Saya pikir tidak akan terjadi seperti itu. Ya sudah. Cuma saya mengetahui bahwasannya memang ada saat itu. Saya balik ke rumah dan saya tidak mendapat informasi, ternyata jam 5:30 sore menurut informasinya itu terjadi pengambil paksaan bayi Gia dari tangan pengawasan UPTD PPA Batanghari. Berarti PTD waktu diambil itu lepas tangan atau gimana tuh Bang? Kok di rumah aman bisa anak itu diculik lagi? Saya tidak tahu. Nah informasi itu pun saya tidak dapat dari pihak kepala UPTD yang bertanggung jawab yang harusnya menerima bayi itu. Saya juga tidak mendapat informasi dari pihak PPA Polres. Saya justru mendapat informasi dari pihak lain, pihak ketiga yang memberikan informasi, Bang, bayi udah tidak ada di situ dan diambil paksa. Terus saya bilang, yang benar kamu? Benar Bang, siap, ini A1. 10 menit saya langsung meluncur dari rumah menuju ke kantor PTD, rumah aman. Saya ketemu sama kepalanya. Saya tanyakan secara belakang langsung, apa benar informasi yang saya dengar ini? Benar Bang, itu kamar di depan Abang udah kosong, bayi sudah nggak ada. Berarti sampai saat ini bayi tidak di rumah aman, berarti masih dikuasai sama sekunak dalam itu Bang ya, orang luar ya? Sampai sekarang berarti belum ada diserahkan ke pihak keluarga kan Bang ya, inti? Belum sampai hari ini belum ada di. Bang, sebenarnya nih banyak yang mau kita gali dan kita tanya sama Abang sebagai penasihat hukum dan pendamping di lain waktu atau ke depan. Nanti kita akan terus mengupdate perkembangan kasus ini Bang. Namun waktu juga memisahkan Bang, nanti bagaimana perkembangan selanjutnya anaknya nanti akan kita pantau Bang. Ya saudara, itulah obrolan kita bersama Bang Yogi, penasihat hukum, dan Mbak Feni, orang tua bayi yang dijual oleh ayah kandungnya. Dan jangan lupa saksikan terus Kompas TV, independen, terpercaya.